Kamu tidak apa-apa, Meng Meng. Ku beritahu kau, jika sesuatu terjadi pada Meng Meng, aku akan memenjarakanmu. Meng Meng. Ayah, Ibu. Ayah takkan melihatmu lagi. Sayang, anak kita hanya ingin tinggal bersamamu. Kau merancang kecelakaan mobil. Mencelakai putri kandung sendiri. Tidak sakitkah hatimu? Benih Kincuan, mati ya sudah. Mana ada kamu? Lebih penting dari anakku. Kapan kau bercerai? Aku dan anakku ingin selalu bersamamu. Tunggu sebentar lagi. Aku berpikir, biarkan dia mengadopsi anak kita. Dan perusahaan masih di tangannya. Lagi pula, dokter bilang penyakitmu, setahun lagi harus transplantasi ginjal. Cincuan satu-satunya yang cocok jadi donor ginjalmu. Ayolah, sudahlah. Tunggu saja. Tunggu sampai dia mendonorkan ginjalnya. Lalu ambil perusahaannya. Keluarga kita bisa bersatu. Biarkan Kincuan membesarkan anak kita dulu. Setelah setahun, keluarga kita tinggal di rumah Kincuan, menghabiskan uang Kincuan. Dan Kincuan seperti anjing akan diusir. Dia takkan pernah tahu bagaimana putrinya meninggal. Aku mendengarmu. Istri masa kecilku ternyata di belakangku berselingkuh dengan murid yang kubiayai. Membunuh putriku, mengincar ginjalku, dan merebut perusahaanku. Suami, Lucien melihatmu sedih terus, khawatir kau tak bisa keluar dari kesedihan kehilangan putri, sengaja dari panti asuhan, mengadopsi anak untuk kita. Cepat ambil ayah. Ayah. Aku pasti akan memperlakukan Rui seperti anakku sendiri. Itu bagus sekali. Suamiku. Suami, apa yang kamu lakukan? Meng Meng baru saja meninggal. Kamu sudah membakar pakaiannya kemarin. Sekarang kamu ingin membakar fotonya juga? Meng Meng baru meninggal beberapa hari. Kamu sudah tidak sabar untuk membuang semua barang yang berhubungan dengannya dari rumah. Tidak bisakah kamu meninggalkan aku kenangan? Tidak pantas menyimpan barang-barang Meng Meng di rumah. Karena kita sudah mengadopsi Rui. Kita harus bertanggung jawab sepenuh hati kepada Rui. Suamiku. Akhirnya kamu bisa melupakannya. Dulu kamu sangat menyayangi Meng Meng. Dari dia lahir sampai sekarang, kamu yang selalu merawatnya tanpa henti. Aku ingat ketika Meng Meng kecil, dia pernah sakit. Kamu menjaganya tanpa tidur, di samping tempat tidurnya. Kamu menjaganya selama berhari-hari. Sampai-sampai kamu sendiri jatuh sakit. Suamiku. Kali ini aku sudah mengira kamu akan menyerah. Tapi sekarang aku lega. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Dan kita juga punya Rui. Kamu benar. Mulai sekarang Rui adalah anakku sendiri. Dan kamu adalah ibu Rui. Kamu juga ayah Rui. Ayah, kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Rui. Ayah, Lucien, bukankah anak ini kamu bawa dari panti asuhan? Kak Juan, Rui salah memanggil. Ayahnya adalah kamu. Aku salah memanggil. Ayah. Bukankah kamu sedang dinas hari ini?
aku. Ini aku. Suamiku. Aku berpikir kamu sedang tidak enak hati. Urusan perusahaan banyak dan sibuk. Tidak punya waktu dengan Rui. Jadi aku sengaja memanggil Lu Chen untuk datang. Menemani Rui ke taman bermain. Boleh kan suamiku? Ya. Terima kasih. Lu Chen, terima kasih atas kerja kerasmu. Kak Chuan, kenapa kamu sungkan padaku? Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Kalau begitu ayo cepat pergi. Ini keluarga Qin. Takut apa? Si bodoh itu sudah tidur. Sayang sudah larut. Kenapa kamu belum tidur? Aku sedang menunggu kalian. Kak Chuan, maaf membuatmu menunggu. Ini semua salahku. Ginjal saya kambuh hari ini. Kak Jingge dan Rui mengantar saya ke rumah sakit. Maaf mengganggu waktumu. Maaf ya. Kondisimu tidak baik. Banyaklah istirahat. Iya, tapi aku yang sakit-sakitan ini. Kak Chuan, aku iri padamu punya Kak Jingge, istri yang setia dan lembut. Sekarang ditambah Rui. Hidupmu sungguh beruntung. Tidak sepertiku yang tidak punya keturunan. Kalau aku besar, aku akan menjagamu. Rui. Ibu tahu kamu bermaksud baik. Tapi yang terpenting bagimu sekarang adalah ayahmu. Mengerti? Mengerti. Kamu selama ini, aku yang membiayai. Aku yang membawamu dari gunung ke sini. Jika hidupmu tidak baik, aku merasa tidak enak. Kalau ada apa-apa nanti, bilang saja. Kak Chuan, kamu baik sekali. Orang baik sepertimu. Keberuntungan akan datang kemudian. Lu Chen, keberuntunganmu juga akan datang kemudian. Sejak aku menyuruh Lu Chen untuk mencari kita jika ada apa-apa, dia tidak sungkan lagi. Setiap hari menelepon, Gu Jingge keluar semakin sering. Setiap kali berdandan dengan cermat 1 jam. Sayang, Lu Chen hari ini ulang tahun sendirian. Aku akan menemaninya. Mungkin akan pulang terlambat. Jangan menungguku. Tapi Gu Jingge lupa, hari ini juga ulang tahun Meng Meng. Pasien gagal ginjal stadium akhir, terus menolak pengobatan. Tolong bujuk dia. Kak Chuan, Kak Jingge. Apakah kalian datang untuk melihat wajah terakhirku? Kenapa kamu menolak pengobatan? Dokter bilang tidak menemukan sumber ginjal yang cocok untukku. Aku tidak mau menunggu lagi. Terlalu sakit. Kak Chuan, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi aku akan segera mati. Aku di kehidupan selanjutnya akan membalas budimu seumur hidup. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lu Chen? Bukankah sebelumnya sudah diperiksa? Ginjal Qin Chuan denganmu cocok kan? Dia sangat baik dan sangat menjagamu. Dia pasti akan membantumu. Tidak bisa. Kak Chuan sudah banyak membantuku. Sudah cukup. Aku tidak boleh membebaninya lagi. Lebih baik aku mati sendirian saja. Aku tak mau Kak Chuan menderita. Aku ini orang yang buruk. Kenapa Kak Chuan harus donor ginjal? Lebih baik aku mati saja. Paman Lu, jangan mati. Ayah akan selamatkan Paman Lu. Benar kan? Ya, aku akan melakukannya. Benarkah sayang? Benarkah Kak Chuan? Benar. Ini perjanjian donor organ. Sayang tanda tangani ini. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi. Operasi ini memang tidak besar, tapi juga tidak kecil. Jika terjadi sesuatu padamu, aku takut perusahaan terpengaruh. Lalu aku dan Rui akan kehilangan tempat tinggal. Sebaiknya,
Kamu alihkan perusahaan padaku dulu. Aku juga takut terjadi sesuatu padamu. Lalu kerja kerasmu akan disia-siakan orang lain. Sayang, kau masih tidak percaya padaku? Meng Meng sudah meninggal. Aku hanya punya kamu. Baik, aku setuju. Benarkah? Benar. Kita bisa menandatangani perjanjian sementara. Setelah rapat pemegang saham sebulan lagi, aku akan umumkan sendiri. Alihkan semua saham padamu. Sayang, kau baik sekali. Sayang, lalu perjanjian ini cepat tanda tangani. Mereka tertawa aku bodoh. Aku tertawa mereka naif. Kamu buru-buru banget ya? Suamiku masih ada di sini. Buruan apa sih? Kamu baru saja operasi. Aku baik-baik saja. Coba saja kalau nggak percaya. Aku belum pernah coba di kamar rumah sakit. Kecilkan suaramu. Bagaimana kalau Chin Chuan Bengan? Nggak takut ketahuan? Dasar bodoh. Dia tidur nyenyak banget. Dia nggak bakal tahu. TAPI. Kenapa dia harus nanti sebulan lagi di rapat saham umumkan transfer saham daripada langsung tanda tangan? Kalau tidak, kita bisa langsung. Tahan dulu. Cuma sebulan lagi. Oak. Biarin dia tertawa dulu. Nanti, rumah dan mobilnya, harta, semua jadi milikmu. Aku juga mau main denganmu di depannya. Jahat banget sih kamu. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Buka mulut. Setelah operasi, Duquin Simakin Malaber Pura-Pura. Merawat Lucien setiap saat. Nggak pernah menjenguk. Sayang. Besok adalah rapat umum perusahaan. Jangan sampai lupa. Umumkan di depan semua orang. Berikan perusahaan padaku. Tak Chuan. Tenang saja. Yurison Chin Group. Pasti kubantu kakak ipar. Kalian baik sekali. Serahkan perusahaan pada aku percaya. Baik. Sayang. Sampai jumpa besok. Momen terakhir yang kita tunggu, akhirnya tiba. Semuanya, ada pengumuman penting. Mulai hari ini, Qin Chuan mengundurkan diri dari Qin Group, Melipaskan Semua Jabatan, dan menyerahkan seluruh harta, serta saham perusahaan. Kepada istri saya, Gu Qingge, adalah pemilik. Mulai sekarang dia yang akan menjabat sebagai CEO Grup Qinsi. Tuan Chin, Grup Qinshi. Ini kan hasil jerih payahmu sendiri. Kenapa diserahkan ke orang lain? Tuan Chin, apakah ada sesuatu yang sulit diungkapkan? Kalau Grup Qinsi tanpa Tuan Qin, bagaimana masa depan perusahaan ini? Sudah jelas semuanya?
Kalau sudah paham, maka saya sebagai pemimpin baru grup ini akan mengumumkan hal yang sangat penting. Sekarang saya umumkan, Grup Qinshi memecat Qin Chuan untuk selamanya. Mulai saat ini, Grup Qinshi berganti nama jadi Grup Gushi, menunjuk Lu Chen sebagai presiden direktur yang akan menjalankan semua tugas perusahaan. Qin Chuan. Qin Chuan, kamu belum tahu ya? Istrimu Gu Qingge sudah lama jadi orang saya. Makanya, grup Qinshi ini sekarang juga jadi milikku. Oh. Dan satu lagi. Rui juga anak kandung. Terima kasih sudah membesarkan anak, istri, dan perusahaan. Ini semuanya jadi milikku. Kurang ajar, tanpa bantuan Tuan Qin. Mungkin kamu bisa sesukses ini? Berani selingkuh sama bos sendiri. Surya rawat anak luar nikah. Dasar tidak tahu mau. Kalian keterlaluan. Rupanya. Ini rencanamu dari dulu ya? Sebenarnya sebelum kita menikah dulu. Saya sudah bersama Lu Chen sejak lama. Bahkan sudah punya anak, Rui. Walaupun kamu memang sangat baik padaku, tapi pada akhirnya, kamilah keluarga sejati. Kamu jago bisnis. Tapi dalam permainan cinta, kamu yang kalah telak lagi. Kamu bukan ayah kandungku. Ayahku adalah Lu Chen. Aku benci kamu. Sekarang kamu miskin. Pengemis di jalanan, lebih kaya dari kamu. Kalau pintar, cepat tanda tangani perjanjian ini. Cerai dengan Qingge, kamu cuma orang luar. Pergi sana. Jaga harga diri. Cepat tanda tangan. Ayo kita cerai. Kamu pergi tanpa apa-apa. Setelah ini kita selesai. Gu Qingge, kamu dan Lu Chen dulu hanya mahasiswa miskin. Tuan Qin yang mengangkatmu. Tak disangka, kalian berdua lebih buruk dari binatang. Tuan Qin, katakan saja. Kami usir mereka sekarang juga. Tuan Qin, jangan setuju untuk cerai. Grup Qinshi kami hanya mengakui Anda. Benar. Bisa diam tidak? Dasar kumpulan orang tua, ini bukan lagi Qinshi, ini grup Gushi, ini perusahaanku. Kalau berani bicara lagi, kalian semua akan kusak. Diam saja ngapain? Kau pikir, rombongan orang tua ini akan membelamu? Cepat tanda tangani surat cerai. Kalau tidak, kau bahkan takkan bisa jadi gelandangkan. Baik, aku tanda tangan. Dasar bodoh, dia benar-benar menandatanganinya. Qin Chuan, dasar penjahat. Kupikir kau punya persiapan, tapi ternyata kau sampah tak berguna. Sekarang, rumahmu, mobilmu, istrimu, perusahaanmu, semua milikku. Uang ini, anggap saja bayaran untuk rawat anakku setahun. Dan donorkan ginjalmu untukmu. Dasar pikan. WK. Wajah Qin Chuan, tak kusangka kau selemah ini. Dulu kau kan CEO grup perusahaan, andai saja. Aku tak perlu tahan lama-lama. Sudahlah. Ambil 250 ini. Pulang jadi. Tikus selokan. Santai saja. Kalau kalian sudah beri kejutan besar, aku punya hadiah. Balasan untuk kalian. Apa maksudmu? Qin Chuan. Ini grup Gu. Kau sudah tak punya APA. Terima saja kenyataan. Kau tak punya modal untuk balik lagi. Jangan panik. Ini jamur lingzi liar yang kubeli dari luar negeri dengan harga mahal. Lu Chen, sebenarnya hadiah untukmu. Kau kan baru. Operasi transplantasi ginjal. Meskiko, memusuiku.
Tapi, Akulayong, bawa kau keluar dari desa, dan latih sampai sukses. Selalu kau anggap saudara. Chenga. Chenga, kaulah cintaku sejati, untuk kebahagiaanmu. Kuserahkan ini. Semoga ku dan Lucien, bahagia selamanya. Apa maksudmu ini? Lingji Anggu ini sangat langka. Katanya pernah terjual 10 juta. Dia sudah gila ya, dihianati keluarga sendiri. Masih mau kasih hadiah mewah begini? Ini benar-benar berharga. Ini hadiah yang kau maksud? Qinchuan, Qinchuan, kupikir aku mengenalmu. Tapi ternyata kau hanya bodoh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi hari ini, kau benar-benar membuatku terkesan. Kau bukan hanya bodoh, tapi juga penjilat. Penjilat selevel kau ini, sungguh hebat. Aku Gu Qingge, menikahi sampah seperti adalah hal termemalukan dalam hidupku. Mulai hari ini, jangan pernah muncul lagi di depan keluarga. Pergilah. Ya, ini wilayah grup Gu sekarang. Kau yang harus pergi. Baik. Aku pergi. Tuan Qin, apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Qin, benarkah akan menyerahkan begitu saja? Tuan Qin, aku bekerja denganmu bertahun-tahun. Tak mungkin kau tak sayap. Direkayasa 2 bajingan, itu saja kalah. Bilang padaku, pasti kau punya rencana. Ini skenariomu kan? Tuan Qin, beri perintah saja. Aku ikut Anda. Jangan diam saja. Terima kasih Lao Shen. Tak perlu. Qin. Tuan Qin. Tuan Qin benar-benar gila. Dulu Tuan Qin adalah orang berpengaruh. Sekarang, kenapa jadi penjilat? Tuan Qin, kau mengecewakanku. Qinchuan. Barang rongsokanmu di sini. Mulai hari ini, dilarang masuk perusahaan. Juga rumah sebelumnya. Dengar sampah? Perusahaanmu kini milikku, rumah mewahmu juga milikku. Oh ya. Istrimu juga milikku, mulai sekarang tak ada hubungan denganmu. Mulai hari ini, kau adalah pengemis. Ku peringatkan, terima kenyataan. Jangan ganggu kami, atau ku panggil satpam. Patahkan kaki pengemis ini. Ini 250 untukmu. Aduh, manis sekali. Kau. Apa maumu? Aku sudah jadi pengemis. Masih tak apa? Qinchuan benar-benar bertahun-tahun kerja bersamanya. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Perusahaan sudah jadi milik kita. Dia tak punya apa-apa. Tak mungkin bisa bangkit. Aku masih khawatir. Sayang, kau tak paham. Bertahun-tahun aku ikut dia. Diam-diam dia sudah menyingkirkan banyak orang. Dia sama sekali tak khawatir. Pasti sudah siap siaga. Kenapa beri aku obat ginjal? Benar. Ada masalah dengan ginjal. Ginjal ini bermasalah. Sayang. Aku sudah bilang kenapa dia begitu mudah menyetujui untuk ganti ginjalku. Ginjal ini pasti rusak. Pasti. Tenang saja sayang. Ini rumah sakit grup kita. Punya tim medis terbaik. Aku juga sudah memanggil spesialis ternama untuk periksa menyeluruh, khususnya ginjalmu. Selesai. Sayang, tenang dulu. Akan aku selamatkan. Ginjal ini cacat. Dia tak mungkin rela menyumbangkan ginjalnya. Ganoderma ungu bodoh ini. Dia cuma bohong. Tak apa. Dok, tolong. Hasil tes sudah keluar. Bagaimana? Apa ginjal Lucien bermasalah? Tenang saja, kondisi TN Lu sudah kami periksa, tidak ada masalah. Dokter. Periksa lagi baik-baik, khususnya ginjal kananku. Ini baru ditransplantasi, pasti ada masalah.
Donor ginjal itu musuhku. Dia mau membunuhku. Dia jahat. Tolong tenang Tien. Lu, Direktur Gu sudah perintahkan. Jadi, kami periksa dengan teliti. Memastikan ginjal Anda sehat sempurna. Benar-benar tak ada masalah. Tak ada masalah. Kenapa ini terjadi? Apa maksud sebenarnya mengganti ginjalku? Jangan-jangan. Hey, Yang ini. Apa ini beracun? Ini. dokter, tolong periksa. Tien. Lu, ini sangat langka. Ganoderma ungulaire. Sangat bermanfaat untuk kesehatan Anda. Ini harta karun yang sangat berharga. Ini bagus. Ini juga bagus. APA Yang Qinchuan, rencanakan untukku? Rui, beritahu ayah, selama setahun dengan Qin Chuan, apa dia menyiksamu, atau memperlakukanmu buruk? Sayang, kamu bikin Rui kaget. Rui, ada apa-apa enggak? Nggak ada. Beneran enggak ada. Sumpah nggak ada. Ayah Qin Chuan baik banget ke aku. Sayang, ginjalmu sehat-sehat aja. Rui juga enggak apa-apa. Sekarang tenang kan? Sayangku. Aku masih was-was. Qin Chuan ITU, dia selalu diam-diam, ngurusin orang seenaknya. Makin kita nggak sadar, makin aku takut. Dia pasti mau ngancurin kita. Dia Bernie. Tinggal 3 hari lagi, kita nikah. Semua orang penting di kota ini, bakal datang ke pernikahan kita. Kita keluarga bangsawan, Kalangan elite sayang. Qin Chuan cuma pengemis, jangan dekat sama dia. Aku harus lihat dia sekarang. Aku masih khawatir. Oak, mari kita intip, Qin Chuan lagi ngapain? Sekarang tenangkan saya. Qin Chuan ini, Kuma Penjakat. Qin Chuan. Kukira kau sudah siap. Tapi ternyata, kau emang sampah. Ini rumah manusia? Kau Qin Chuan, lebih lemah dari yang kubayangkan. Kau dulu orang terkaya, tapi sekarang di kawasan kumuh, enggak jijik? Tempat tinggalmu ini, Bonya miskin. Lalat Biederbangen, ngeri banget, gimana bisa tinggal di sini? Bukan urusan kalian. Qin Chuan, keras kepala sekali kau. Aku berbeda dengan King Ge. San hari lagi, kami nikah di hotel bintang. Nanti, Selura Elite Haicheng akan merayakan untuk kami. Sementara kau, cocoknya tinggal di kumuh, makan sampah. Oh gitu? Selamat ya. Qin Chuan, kau tega banget. Tapi mau gimana lagi? Kau sekarang udah nggak punya apa-apa, cuma bisa tinggal di kumuh. Makanan anjing aja nggak mau. Sedangkan aku sebentar lagi nikah dengan mantan istrimu. Esla, mantan istrimu. San hari lagi, begali kabar pernikahan kami. Tersbar, Selura Bangsawan Haicheng, bakal datang. Pernikahan kita akan jadi momen lucen jadi orang terpenting di Haicheng. Sementara kau Qin Chuan cuma pantas tinggal di kawasan kumuh seperti ini, sama seperti tikus dan kecoa. Makan makanan yang bahkan anjing tak mau makan, memandang dengan iri dan dengki. Bersama Kinga, menikmati apa yang pernah kau miliki. Oh, benarkah? Tentu. Nanti Selura Elite Haicheng akan hadir dalam acara kita. Kira, cuma hadiah yang tak ternilai, sudah cukup buat membuat lelah. Saat itu, akan kubawa grup Gu ke puncak kejayaan. Sementara kau Qin Chuan, jarak antara kita sudah seperti langit dan bumi. Seumur hidupmu akan korendan di bawah kakiku. Hahaha, lihat si imut ini, dia ikut tertawa. Ini sudah gila karena tertekannya? Sudahlah sayang. Jangan hiraukan dia lagi. Orang seperti dia sekarang sudah tak layak diberi perhatian lagi.
Qin Chuan. Aku harus berterima kasih untuk hadiah besarmu. Akan kumanfaatkan dengan baik. Hari bahagia aku dan Kinge segera tiba. Kau bisa membusuk di sini. Da. Luchen dan Guking. Aku tak sabar menantikan pernikahan kalian. Hadiah kedua yang kusiapkan untuk kalian segera tiba. Pernikahan ini sungguh megah. Kau tahu apa? Luchin dan Guchinga mengusir Qin Chuan. Masa tak mau pamer? Qin Chuan can memang penchkat. Serahkan segalanya dengan gratis. Kalau aku Gu Qingge, aku pun tak mau si imut ini. Hari ini Gu Qingge mengundang semua selebriti Haichang untuk hadir. Skala acara ini lebih megah dari acara manapun yang pernah Qin Chuan buat. Mari kejua mempelai bertukar sinsen. Ini bukan Qin Chuan, kenapa dia datang? Qin Chuan, kenapa kau datang? Pengemis yang tinggal di kumuh, seperti kau. Berdasar apa kau datang ke acara elit ini? Tak punya kesadaran diri, sama sekali? Qin Chuan. Hari ini hari bahagia. Aku tidak ingin melihat di mana pengawal, tangkap dan kilarkan dia. Chenga, kau adalah mantan istriku. Hari ini adalah hari Kibajian Barumu. Kenapa aku tak boleh datang? Dan Luchen, kaulah yang kudanai dan kubicarkan sendiri. Hari pernikahanmu ini, kenapa aku tak boleh hadir? Qin Chuan, kau datang kemari, untuk apa sebenarnya? Di hari pernikahan agungmu ini, aku punya hadiah istimewa untuk kalian berdua. Bawa kemari. Guking, Luchen, karma kalian tiba. Kenapa kau bisa bebas? Siapa dia? Aku tahu, dia adalah sopir yang menabrak Meng. Orang ini kan dijebloskan ke penjara oleh Pak Gu. Pak Gu sangat menyayangi putrinya. Dia takikan memafkan. Pembunuh seperti ini, biarkan dia membusuk di penjara. Sekarang kenapa begini? Ada hal seperti ini? PN Qin menandatangani surat pernyataan maaf. Makanya aku bisa bebas. Tak mungkin. Qin Chuan menganggap Meng Meng lebih berharga dari nyawanya. Kau membina Meng Meng. Dia ingin membalas dendam. Mana mungkin dia membebaskanmu? Maman accueillant membaskan. Apa aku salah dengar? Qin Chuan mengaku langsung. Sebenarnya untuk apa? Qin Chuan sangat menyayangi putrinya. Itu sudah terkenal. Benar juga. Meng Meng dibesarkan sendiri oleh Qin Chuan. Hubungan mereka sangat dekat. Saat Meng Meng meninggal, dia sampai dirawat di RS. Jangan-jangan, dia dipengaruhi oleh Gu Qingge dan Lu Chen, hingga jadi gila, terpengar, sampai gila total. Sayang, menurutmu Qin Chuan apakah ketahuan? Tidak mungkin. Tenanglah. Qin Chuan. Kau memang pengecut. Kau merusak pernikahan dengan membawa pembunuh ke sini. Masuk ke acara ini. Kau masih punya hati? Chenga, aku tulus memberi selamat. Kau sengaja melakukan ini. Kau tahu dia pembunuhnya. Kau lupa bagaimana Meng Meng meninggal? Justru kalimat itu harus kutanyakan padamu. Apakah kau ingat bagaimana Meng Meng meninggal? Aku. Kau sengaja bertanya. Aku pasti tahu. Meng Meng dibunuh olehnya. Dia yang membunuh. Calo me m'embégitu, qui n'a pas qu'au gugup? Siapa bilang?
Aku tidak gugup. Jika kau tak suka hadiah yang kubawa ini, masih ada hadiah besar untukmu. Cingga, kamu dan Lucien juga sudah lihat. Sekarang aku tak punya uang sepeser pun, bahkan lebih buruk dari pengemis. Apa yang kamu takuti dariku? Hadiah yang kuberi padamu saja. Tak berani kamu buka. Aku. Harus bagaimana? Ah. Jauhkan itu. Apa ini? Kenapa mainan berlumuran darah? Ini seperti mainan anak kecil. Apakah ini milik Meng Meng? Kenapa Tuan Gu ketakutan begitu? Kamu, apa maksudmu sebenarnya? Boneka berbulu ini adalah mainan kesukaan Meng Meng. Yang juga dia, saat ulang tahun ketiga, Camus Belican untuknya, saat dia berusia 3 tahun, masih menggenggam mainan yang sama ini. Apa kamu sudah melupakannya? Aku tanya apa mau. Hari ini hari pernikahan, aku cuma ingin bertanya. Putri kita Meng Meng, apa kamu masih ingat? Aku. Qin Chuan pasti sudah tahu semuanya. Dia pasti sudah mengetahui semuanya. Apa kamu sudah tahu segalanya? Apa yang harus ku ketahui? Yang ku ketahui hanyalah saat Meng Meng berusia 3 tahun. Dia terus-menerus memanggil, Mama, Mama. Kamu. Mama. Cingga. Cingga. Guqing, Lucien. Hari bahagia kalian baru saja dimulai. Cingga. Cingga. Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang. Kenapa Qin Chuan yang sangat mencintai Meng Meng harus membebaskan Liran? Lagi pula, dia sengaja menyuruh orang mengancam kita. Apa rencananya sebenarnya? Jangan takut, sayang. Qin Chuan cuma ingin mengacaukan pernikahan kita sebagai balas dendam. Tapi Liran. Sayang, aku sudah paham kalau Qin Chuan benar tahu semua kebenaran. Dia takkan membiarkan kita. Masalah Meng Meng sudah kita tangani dengan rapi. Tak mungkin ada bukti. Sekarang dia cuma pengemis menjijikkan. Selain menakut-nakuti, apa lagi bisa dia lakukan? Kamu benar. Maafkan aku, sayang. Hari ini aku tidak bisa mengendalikan diri. Sudah mengecewakanmu dan pernikahan yang kau persiapkan. Jangan khawatir. Tak apa. Qin Chuan Kuma, pengemis kotor dari perkampungan. Tapi kita berbeda. Kita tinggal di rumah mewahnya, mengendarai mobil mewahnya. Grup Qin sekarang jadi grup Gu. Kenapa harus takut padanya? Benar. Tapi untuk berjaga-jaga, kita harus temui Liran untuk klarifikasi. Baik. Kalau Qin Chuan Kuma bermain-main, kita harus hukum dia.
Terbang. Terbangkan. Terbang. Terbang. Manajer Qin, aku salah. Maafkan aku. Manajer Qin, aku bersalah. Manajer Qin. Sayang. Sejak terakhir, Qin Chuan bicara dengan kalian. Li Ran tiba-tiba menjadi hilang dan dikirim ke RSJ. Aku salah. Manajer Qin, maaf. Li Ran. Manajer Qin, aku bersalah. Maafkan aku. Aku salah. Manajer Qin, aku minta maaf. Li Ran. Katakan padaku. Apa yang sebenarnya diketahui Qin Chuan? Kau? Aku tahu kau. Direktur Qin pasti tidak akan membiarkanmu. Direktur Qin takkan membiarkan kalian. WKWK. Direktur Qin, aku salah. Direktur Qin, maafkan aku. Sayang. Qin Chuan pasti sudah tahu. Dia tahu segalanya. Dia tahu kebenarannya. Tahu bagaimana Meng Meng tewas. Dia takkan mengampuni kita. Bahkan jika dia tahu, apalagi, dia sudah kehilangan segalanya. Dia takkan bisa membahayakan kita lagi. Kau lupa kerennya bertindak? Kau tahu betapa pentingnya. Meng Meng baginya. Diam-diam bag ini. Pasti sedang merencanakan sesuatu. Saat dia bertindak nanti, kita hancur semua. Dia akan membina kita. Kalau begitu bunuh Qin Chuan. Tapi orang-orang tua di perusahaan itu bagaimana? Mereka sensia pada Qin Chuan. Jika kita pada Qin Chuan, mereka takkan tinggal diam. Sebelum Qin Chuan pensiun, pernah bekerja sama dengan orang Turkiya Lin Warner. Asal kita dapatkan kontrak grup Lin, kita bisa kuasai grup ini. Baik. Lakukan saja. Qin Chuan. Tunggulah ajalmu. Gu Chengge. Lushen. Akhirnya hari ini tiba. Hadiah besar sesungguhnya, takkan mengecewakan kalian. Pesta hari ini megah sekali. Katanya proyek kali ini bernilai triliunan, langsung direbut Lu Chen. Betul. Siapa sangka setelah Qin Chuan pergi, Lu Chen bisa dapat proyek besar. Bahkan kerja sama dengan grup Lin Warner ini sekarang jadi orang paling berpengaruh di Haiteng. Grup Gu, dengan dukungan Lin Warner, dapat proyek triliunan ini. Lu Chen dan Gu Qingge pasti kuasai perusahaan. Era Qin Chuan sudah berakhir. Director Gu. Proyek keluarga Lin ini sulit didapat. Boleh berbagi tips? Bagaimana cara negosiasinya? Semua berkat Lu Chen. Dia dapat kepercayaan Nona Lin. Wah, grup Lin ini memang hebat. Semua tokoh penting Haiteng hadir untuk menyaksikan kerja sama grup Gu dan Lin. Mulai hari ini, grup Gu nomor 2 setelah Lin. Lebih hebat dari era Qin Chuan. Hei, Direktur Gu. Director Gu, kedepannya mohon bantuannya untuk kami semua. Tentu saja. CK, Qin Chuan biasa saja, tak besar-besarkan, padahal tak berguna. Wah, bukankah ini Qin Chuan? Kenapa dia datang? Pesta pernikahan sebelumnya belum cukup gaduh? Sekarang datang lagi, mau kasih hadiah apa lagi? Qin Chuan, hari ini adalah hari penting grup Lin dan grup Gu. Kau berani datang, saya payang izinkan kau. Qin Chuan, hari ini pesta kesuksesan grup Gu dengan orang terkaya Lin. Semua yang hadir adalah orang penting. Kau cuma pengemis, tak berguna, beresiko mencemari acara. Sekarang juga, pergilah dari sini. Grup Gu adalah bisnis yang kubangun. Ari Ponting Begini tentu harus datang. Apalagi, proyek miliaran ini berhasil. Harus kuucapkan selamat, menunjukkan hadiah. Kau punya niatan apa?
Qin Chuan, Kuperingatkan. Proyek miliaran Lin sudah di tangan grup Gu sepenuhnya di bawah kendaliku. Kau cari mati. Pergi sekarang. Denga. Dia pernah kasih hadiah, suplemen ginjal ke Lu Chen. Sekarang mau kasih apa lagi? Jangan-jangan, mau kasih hadiah pernikahan untuk Gu Qingge dan Lu Chen? Dasar pekande, tak ada yang bisa menandingi kekonyolannya. Direktur Gu, Direktur Lu, bagaimana kalau kita lihat hadiahnya, biar kita tahu, hadiah sampah apa yang bisa dibawa si pecundang. Masa ada yang mengejutkan, tertawa sinis. Sayang, apa maunya dia? Sayangku, grup Gu sudah di tangan kita. Setelah acara ini, kita habisi dia. Menggagak si cucu. Qin Chuan, Hentikan aksimu, segera pergi, sekarang juga. Kilyarkan dia. Sudah kukatakan, aku datang untuk beri hadiah. Qin Chuan, berdasar hubungan lama, masih kukasih kesempatan, pergi sendiri. Walaupun kau, bukan lagi direktur, Qin Group, tapi pengemis, aku tetap, beri kesempatan, untuk pergi sendiri, jangan memalukan. Qin Chuan, Simua yang hadir, orang penting Haicheng, kau kuma sampah masyarakat, mau kasih hadiah apa? Bawa pulang sampahmu. Kilyarkan si pengganggu, kerumunan bersorak. Tunggu. Aku datang resmi, dengan undangan. Kenapa usir aku? Acara ini diadakan oleh grup Lin dan Gu, semua tamu punya undangan. Kau cuma tikus licik yang menyusup. Manapun undanganmu? Kerumunan tertawa. Qin Chuan, kau pikir masih jadi direktur? Sudah jelas kau cuma kelondengan. Jangan melawan. Kalau tidak pergi, kau akan celaka. Undangan pun tak ada, dasar pengemis, cepat pergi. Kalau tidak, kami akan menghabisi kau. Suara kerumunan mengancam. Aku punya undangan. Lihat. Mange lui arc-en-ciel. Undangan resmi. Siapa yang kasih? mustahil. Pasti dia sengaja masuk dengan menyusup. Ini sudah direncanakan. Qin Chuan, kau sudah hila ya? Di hari sepenting ini, surat undangan ini, kusiapkan sendiri. Yang diundang hanya, orang penting di Haicheng. Kau tikus kotor dari selokan. Kau pantas? Surat undangan, memang bukan dari kalian. Bukan kami, mungkin dari grup Li. Qin Chuan, kau bukan lagi direktur Qin yang dulu. Lihat baik-baik. Sekarang kau kuma, pengemis kotor, dari kawasan kumuh. Kereza kau, cuma cari perhatian. Bilangnya mau kasih hadiah. Nyatanya mau numpang makan. Hahaha. Qin Chuan, kau mau numpang makan? Di dapur banyak sampah. Waktunya tepat. Aku ingin semua lihat. Dia makan sampah, seperti anjing. Ini baru hadiah terbaiknya, benar kan? Memambukan, kalian yang undang. Jangan-jangan. Konglomerat Lin yang undang, kau pantas? Nona Lin, mana mungkin mengundang sampah. Perhatikan baik-baik. Ini undangan resmi dari Direktur Lin sendiri. Apa benar, Direktur Lin yang undang? Hei, bukankah Direktur Lin orang terkaya baru Haicheng? Dia jarang muncul. Benar, mengapa undang Qin Chuan? Qin Chuan, aktingmu bagus sekali. Hampir saja kuba percaya, tapi kau lupa surat undangan grup Lin. Harus kartu platin. Yang hitam ini jelas palsu. Qin Chuan, surat undanganmu ini ternyata palsu ya. Kubilang kau tikus kotor. Kau benar-benar tak tahu malu. Sayang kau takkan bisa sukses. Bikin undangan palsu. Qin Chuan ini sungguh tak tahu malu. Berani membuat undangan palsu. Memalukan sekali. Bilangnya mau kasih hadiah. Nyatanya cuma numpang makan seperti kata bos lu. Haha. Qin Chuan, kau pandai berakting. Masa grup Lin mengundangmu? Kau sekarang cuma pengemis. Semua orang di Haicheng tahu. Mana mungkin Direktur Lin undang kau? Orang seperti kau. Hampir saja, kau bohongi kami. Sayang kau kurang wawasan. Kurang satu langkah. Undangan palsu ini sangat kentara. Undangan bertepi hitam emas, melambangkan grup Lin, sebagai tamu paling terhormat, satu-satunya di grup Lin. Kenapa kalian bilang, ini palsu? Kau, tamu terhormat grup Lin, kau pikir siapa dirimu?
Kau lupa statusmu yang sebenarnya? Aku ingatkan sekali lagi, kau kuma sampah dari kawasan kumuh. Director Lin, mana mungkin memberimu undangan? Tidak, aku baru ingat. Pak Lin pernah bilang. Undangan hitam emas dari grup Lin ini. Melambangkan orang terpenting bagi Pak Lin dan cuma ada satu di dunia. Qin Chuan tidak berbohong. Gak mungkin. Kalau dipikir-pikir, kayaknya emang pernah dengar. Aku juga baru ingat, tapi undangan hitam emas belum pernah ditunjukkan. Katanya, ini dibuat Pak Lin untuk orang tersayangnya. Khusus, akan muncul di acara penting, grup Lin. Jangan-jangan, Qin Chuan ini, orang terpentingnya Pak Lin, makanya dapat undangan ini. Rupanya Qin Chuan, gak sepercuma itu ya. Hari ini bakal seru nih. Qin Chuan, kamu kenal sama Pak Lin? Masa iya dia kasih undangan satu-satunya ke kamu? Sayang, kamu ketipu sama sampah, ini juga ya? Undangan penting begini, mana mungkin dari Pak Lin, menurutku. Dia nyuri abad lihat ini, dia sekarang cuma pengemis, jalanan biasa, mana mungkin kenal Boss Bizar, Selavel Paklin. Benar kata lo. Qin Chuan melas begini, ngebersihin sepatu aja gak layak. Pasti mustahil, jadi orang spesialnya. Nanti kalau Nona Lin datang. Habis tanda tangan kontrak. Kira kami akan teres diam? Setelah hari ini, kamu bakal lenyap tanpa jejak. Bawa dia keluar. Saya Pa Barony. Orang terkaya termuda di sini. Chuan Lin? Cantik sekali. Tadi, apa tuan Lin melindungi Qin Chuan? Tuan Lin, mungkin ada kesalahpahaman? Si pecundang ini mencuri undanganmu, merusak pesta kita. Aku sedang menghajarnya untukmu. Benar, Tuan Lin. Qin Chuan ini, sekarang dia hanya pengemis jalanan, tikus selokan. Dia bahkan mencuri undanganmu untuk datang ke pesta. Aku akan cari orang untuk menghajarnya. Ini salah paham. Tuan Lin kira Qin Chuan dalsikan, tapi ternyata dia pencuri. Berkah yang mencuri. Qin Chuan ini benar-benar nekat. Dari dulu memang orang tak berguna. Menyerahkan perusahaan hingga jadi pengemis. Sekarang mencuri undangan Tuan Lin lagi. Dia benar-benar ingin mati. Sang penyelamat. Terima kasih atas didikan dan bimbinganmu selama ini. One Air pernah berjanji. Akan bertemu di Pancake Kejayaan. Akan kugunakan segala kemampuanku untuk membalas budimu. Hari ini One Air menepati janji. Ini tidak mungkin. Apa? Qin Chuan penyelamat Tuan Lin. Gucing dan Luchan, dua pengkhianat ITU. Akan sial mereka. Sudah kuduga, Tuan Qin tidak mungkin diam saja begitu. Dia orang penting di Hai Cheng, ahli mainkan perasaan orang. Mana mungkin dia, si pecundang dulu? Oh, ternyata dia menunggu saat ini. Hah? Hei, hari ini akan seru. Sang penyelamat, saya Pa Pinailamatna. Sudah bertahun-tahun menikah, tapi dia tak pernah cerita. Oh, aku tahu, kalian berdua sudah main serongnya? Qin Chuan, Tak Kizanka. Kau yang terlihat, seorang pria terhormat, sok suci setiap hari, ternyata sudah selingkuh. Qin Chuan. Usia Tuan Lin jelas lebih muda. Kau yang sok sempurna, tapi sudah selingkuh. Katakan, siapa lagi di dunia ini yang lebih menjijikan darimu? Berani kalian fitnah penyelamatku? Tuan Lin. Demi kerjasama kita, kuingatkan baik-baik, Qin Chuan ini. Setelah bertahun-tahun menikah dengannya, aku paling tahu sifatnya. Simua hanya tapeng. Sebenarnya dia, pecundang yang merendahkan diri. Benar, Tuan Lin. Sekarang Qin Chuan sudah tidak punya apa-apa. Tinggal di kumuh makan roti kukus. Jika tersiar akan jadi bahan tertawaan. Pantaskah dia mengganggu pesta perayaan kita? Tuan Lin, pikirkan yang besar. Orang seperti Qin Chuan
Tak layak mengganggu kerjasama kita. Cepat usir dia. Lanjutkan pesta perayaan kita. Diam kau. Aduh. Berani-beraninya kau memukulku. Kau berani memukulku. Memang kamu yang kupukul. Pria brengsek dan wanita murahan seperti berani menggosip tentang penyelamatku? Kau gu kinga, dulu kau kumasampa. Kalau bukan karena menikahi penyelamatku, kau bisa jadi Nyonya Qin, menikmati kekeon? Lu Chen, kau. Dulu kau cuma si miskin, dari lembah terpencil. Kalau bukan karena penyelamatku, mengangkat derajatmu, kau bisa seberuntung ini. Kalian tak tahu malu. Pikir penyelamatku seberendah kalian, tak punya harga diri. CEO Lin. Karena kau tak tahu apa-apa, aku bisa maklum. TAPI ingat, sebagai sesama perempuan, kuingatkan. Jangan tertipu cincuan. Lagipula. Dia mendekatimu cuma untuk jadi parasit. Pecundang seperti dia, pantas kau perjuangkan, tidak jijik? Cincuan, masalah kita berdua, jangan ganggu, kerja sama hari ini. CEO Lin. Aku tahu bisnis Linshi besar. Konglomerat Haicheng. Tapi kerja sama Linggu sudah dimulai. Maukah kau membela si pecundang ini sampai merusak kerja sama kita kalau sampai gagal? CEO Lin, apa untungnya bagi Linshi? Benar. Linshi lebih besar. Kerugian kalian pasti lebih parah. Aku Lin Warner. Takkan takut ancaman. Daripada urus Linshi. Lebih baik selamatkan grup Gu yang mau bangkrut. Benarkan penyelamatku? Apa maksudmu? Cincuan, apa yang kau lakukan? Cincuan, aku peringatkan kau, kerja sama Gulin hari ini harus sukses. Kalau kau berani menggagalkan, habis sudah nyawamu. Guking, Luchen. Sudah kukatakan. Kedatanganku hari ini untuk memberi hadiah spesial. Waktunya tiba. Adia Bezarku sudah datang. Bahaya. Direktur Gu, Direktur Lu. Bencana besar. Saya. Direktur Gu dan Lu. Masalah serius, semua pemasok. Hilang kontak. Waktu pengiriman ke Linshi. Tapi kita tak punya stok. Bagaimana ini? Cari pemasok lain. Urisan Castle bag ini tak bisa kau atasi. Untuk apa gaji kalian sia-sia? Cukup tambah anggaran. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang itu mudah. TAPI. Tapi, sekarang, uang tak berguna. Sudah tawar 2x lipat. Tapi tak ada yang mau jual ke kita. Semua saluran. Semua stock. Dikeplak Linsher. Kau. Ini ulah Linshi. Dulu kontraknya bagaimana ditandatangani? Apa konsekuensi jika gagal kirim barang? Kami dan grup Lin sudah sepakat dalam kontrak. Jika tidak bisa menyerahkan barang, harus membayar denda 10 kali lipat. 10 kali. Sayang. Kamu baik-baik saja? Denda 10 kali lipat? Kami tanda tangani kontak ratusan miliar. Dari awal sampai akhir. Semua ini jebakanmu. Memangnya, dengan kemampuanmu yang payah, masuk akal bisa dapat proyek grup Lin saya? Direktur Lu, cepat cari solusi. Rekening perusahaan sekarang sudah kosong melompong. Grup Gu, denda besar-besaran. Kerugian masif. Perusahaan bankrupt. Sayang. Sayang. Kamu kenapa? Hancur. Kita bangkrut. Semuanya berakhir. Grupku baru dapat pesanan miliaran. Kenapa tiba-tiba bangkrut? Tidak mungkin. Ini mustahil. Cincuan. Kau rupanya. Semua ini rancanganmu. Kau yang suruh Lin Warner. Kerjasama dengan kontrak besar ini, baikin kami kira. Dapat kontrak miliaran. Adagon pesta keminengan. Ini semua tujuan. Gu Chenga. Kau paling paham sifat.
Seharusnya kau sudah bersiap dari dulu, tapi tak kusangka. Ku dan Lucien, sombongnya sampai segitu. Dan bodohnya. Betul. Gu Kinga, Lu Chen. Kalian berdua sampah. Proposal kalian bahkan tidak layak dibaca. Dengan kemampuan kalian, kalau bukan jebakan. Grup Lin mau kerjasama? Qin Chuan. Grup Gu kau bangun sendiri. Jerry PMU. Kau kasih Lin Wan orang luar, manfaatkan segalanya. Hancurkan grup Gu, kau masih manusia. Qin Chuan. Grup Gu bangkrut. Kau sendiri mau selamat? Kau tetap cuma tikus busuk di silicon. Selamanya takkan bangkit. Sejak hari aku danamu dulu. Sudah kuingatkan. Kau suka pamer, tapi tak dewasa. Kalau kau dengan nasihatku, sejak dulu, sudah bisa kelihatan. Masalah kontrak grup Lin. Jangan banyak omong. Grup Gu bangkrut. Kau juga kena. Jangan buru-buru. Ini baru permulaan. Hadiah besar berikutnya segera tiba. Kalian mau apa? Minger, inilah. Kalian siapa? Ini bukan tempat untuk kalian. Pergi. Aku mitra bisnis Grup Gu. Sekarang perusahaan kalian sudah bangkrut dan tersebar luas. Perusahaan kalian masih hutang 10 juta pada kami. Jika uang ini tak dikembalikan, tak ada yang boleh pergi. Kami karyawan Grup Gu. Kalian sudah menunda gaji kami 3 bulan. Cepat kembalikan uangnya. Jangan coba-coba kabur. Cepat bayar hutang. Bayar. Keluarkan uang dan bayar. Keluarkan Dambier. Pergi dari sini. Qin Chuan, kamu benar-benar menjijikkan. Penjahat lisik. Berani menggunakan cara hina seperti ini pada kami. Kau menyebut diri pria terhormat, dasar sampah. Aku perintahkan kau, sekarang juga, segera selesaikan masalah ini, sekarang juga. Gu Chenga. Apaku sudah lupa? Kita sudah bercerai? Apa kewajiban menyelesaikan masalahmu? Lagi pula. Aku sudah menunggu saat ini. Kau. Minger. Qin Chuan, kau pikir ini akan berakhir begitu saja? Cara kau memperlakukan kami akan kubuat kau membayarnya. Dasar apa kalian membuatku membayar sejak aku tahu kebenaran itu. Sudah kukatakan pada diri. Cara biasa melawan kalian. Terlalu mudah. Jadi aku terus menunggu momen ini. Aku menunggu hadiah terakhir ini. Bagaimana? Tidak mungkin. Ayah. Gu Chenga, lihatlah Meng Meng masih hidup. Kenapa wajahmu begitu? Apa kau tidak suka hadiah besar dari ku ini? Ini kan Meng Meng, bukannya dia mati, kenapa masih hidup? Drama hari ini semakin seru saja. Kupikir Qin Chuan pengecut. Tapi dia menyiapkan banyak hadiah-hadiah besar. Sampai tak bisa mengikuti. Meng Meng tidak mati. Tapi kenapa Gu Qingge ketakutan begitu? Apa rencana Qin Chuan yang sebenarnya? Jangan mendekat. Tidak mati. Ini benar Meng Meng, dia masih hidup. Hijab. Qin Chuan. Kau. Aku sudah mempersiapkan dan menunggu lama untuk hari ini. Hadiah terakhir ini untuk kalian. Kusuka? Qin Chuan, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Meng Meng masih hidup? Kau sudah menghancurkan kami. Mau apa lagi? Chenga, kukiraku akan senang. Meng Meng masih hidup. Kau tahu segalanya? Ya, aku sudah tahu sejak lama. Tapi orang lain tidak. Hari ini kau menggandang semua ilitation untuk membangun panggung bagi kami. Tak mungkin kusia-siakan niatmu. Qin Chuan, diam kau. Ayah. Saat Meng Meng mati dulu, Gu Qingge sangat berduka. Dia menangis ingin memasukkan sopir itu ke penjara. Wah ini, bukannya Meng Meng tidak mati? Ini Gu Qingge sebagai ibu. Kok terlihat tidak senangnya? Lebih dari tidak senang.
Dia jelas ketakutan setengah mati. Direktur Qin, jangan bertele-tele. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan asal ngomong, aku cuma terlalu terkejut. Lagi pula Meng Meng tidak mat, kenapa tidak beritahu sejak awal? Kalau ku beritahu awal, mana ada drama seru hari ini? Director Chin, apa maksud Anda? Jangan-jangan kematian Meng Meng dulu. Benar ada hubungannya dengan Direktur Gu? Benar. Dalang pembunuhan Meng Meng adalah Gu Qingge dan Lu Chen. Qin Chuan, kau gila ya? Aku ibunya sendiri. Mana mungkin aku menyakitinya? Qin Chuan, dasar orang gila. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ada hadiah spesial untukmu. Di sini ada bukti bahwa Gu Qingge dan Lu Chen telah membunuh Meng Meng. Qin Chuan, kau pikir asal bawa barang, lalu bilang itu bukti? Kuberai tahu, aku ibu kandung Meng Meng. Aku tahu kau dendam, karena aku dan Lu Chen ambil alih perusahaan. Tapi jangan senaknya, memfitnah kami. Director Chin, benarkah ada bukti di tanganmu? Kalau memang ada bukti, kenapa tidak tunjukkan dari dulu? Malah jadi sampah masyarakat yang diusir dari perusahaan. Jangan-jangan cuma kalah-kalan? Qin Chuan, dasar kejam. Kau sudah tahu dari awal, Meng Meng tidak mati, tapi tidak memberitahu, membuatku sedih begitu lama. Apa sebenarnya niatmu? Qin Chuan, kau bilang diri pria terhormat. Tapi lihat hasilnya. Pertama menyusun rencana jahat ke grup Gu. Lalu menyembunyikan kabar Meng Meng. Mana ada orang sejahat kau ini? Gu Qingge, kau terus-menerus bilang Meng Meng anak kandung. Tapi kalian sama sekali tidak menyesal. Kalau begitu, hari ini akan kubuat kalian berdua mati dengan penjelasan jelas. Kau benar punya rekaman? Sayang. Akhirnya Meng Meng mati. Qin Chuan si bodoh itu. Benar-benar percaya, tak siapa rancangan kecelakaanmu. Membunuh anak kandung sendiri. Aku juga tak menyangka. Qin Chuan benar-benar tolol. Hari ini aku mencari dia malah jirang, kira aku merawatmu. Kau datang merawat, tapi dia tak tahu, merawatku. Sampai keranjang. Hahat, sayang. Bagaimana rencanamu dulu? Aku selalu menemani. Qin Chuan yang jemput Meng Meng. Meng Meng si kurang ajar. Hanya dekat ayahnya. Aku suruh Liran manfaatkan saat dia pulang sekolah. Tabrak habis-habisan. Tak takut gagal membunuhnya? Aku sudah perintahkan, Liran harus menabrak keras. Ibunya butuh uang operasi. Untuk operasi, dia tak berani melawan. Apalagi melaporkanku. Ini rahasia. Hanya kita yang tahu. Sudah begini, kalian pembunuh, masih berkilah? Harimau tak makan anaknya. Gu Qingge sebagai ibu, Butte anak dengan Lu Chen. Membunuh anak sendiri. Dia sudah berselingkuh. Berselingkuh biasa saja. Tapi sampai bunuh anak? Tak ada lagi, Gu Qingge dan Lu Chen yang tak tahu malu begini. Pembunuh seperti mereka harus ditangkap. Tangkap. Tangkap. Diam. Semua diam. Qin Chuan. Berdandan jadi orang suci. Kau kira Rancanamur ini bisa mengalahkanku? Kuberai tahu. Mimpi. Sekarang Meng Meng masih hidup. Yang berselingkuh kau. Benar. Semua dengarkan. Qin Chuan dan Lin Warner sudah berselingkuh. Dia yang selingkuh dulu. Dia dan Qingge cuma saling bohong. Berdasar apa semua kesalahan dituduh ke kami? Berlagak sesi di sini. Berlagak ahli strategi. Kau yang selingkuh dulu. Kau yang mendekatinya. Kuberai tahu. Tak berhak menghakmiku. Lagipula kau sudah. Sampah tak berguna. Diam. Berani tampar aku? Memang pantas dipikul. Orang tak tahu malu. Kira sang penyokong. Sejahat kalian? Dulu. Aku dari desa terpencil. Bisa sukses. Berkat bantuannya. Sampai di posisi ini. Kalau kalian? Tanpa dia. Tak ada segalanya. Gu Qingge. Lu Chen. Bukankah kalian juga? Tapi tak tahu berterima, malah incar hartanya. Aku Lin Warner Beta. Akan kubalas budinya, kebaikan besar, selalu kuingat. Mulai hari ini. Semua aset Lin Group. Jadi miliknya. Qin Chuan.
Ini Lin Group milik Qin Chuan. Dia jadi orang terkaya. Siapa sangka? Baru sedetik lalu Qin Chuan masih pengemis tak punya apa-apa. Si Jab Mata sudah jadi orang terkaya. Sekarang yang tak punya apa-apa adalah Gu Qingge dan Lu Chen. Salah, mereka justru punya utang. Sungguh, perbuatan jahat akan berbalas. Karma sudah datang. Wahahaha. Waner. Semua milikmu tetap akan jadi milik. Bapak baik hati. Tanpa Bapak, tak on ada semua yang kimiliki. Tenang saja. Aku pasti bukan tipe orang yang khianat dan tak tahu balas budi. Qin Chuan. Aku kan dulu dibiayai olehmu. Tapi bagaimana sikapmu padaku? Boleh dibilang, kau bawa aku ke Qin Group. Tapi hasilnya? Kau terus menekanku. Tak pernah kasih kesempatan. Bertahun aku ikut TAPI kau kuma jadikan aku pesura. Apa yang ku dapat? Tapi wanita ini. Kau rela habisin uang. Untuk jadikan dia orang terkaya. Dulu tak kusadari kau sejijik ini. Benar, Qin Chuan. Tak kuzangka. Kau yang dulu, CEO Terma. Ternyata jadi, gigolo profesional. Pantasan kau suruh Lin Wan hancurkan grup Gu. Rupanya kau sudah, siapkan jalan keluar. Dengar baik-baik, Qin Chuan. Seumur hidupku, hal paling memuakkan adalah pernah bersama pria busuk seperti Qingge. Masih ingat. Saat pertama kali kau ke rumahku? Mengapa bicara ini? Saat pertama ke rumah, ibuku langsung kasih. Je l'en puis aka. Katanya. Je l'en itu. Pemberian kakek. Hanya menantu Qin yang berhak. Dia tak peduli latar. Langsung menerimamu. Apa maksudmu? Sayang. Lihat. Ibu berikan ini padaku. Artinya. Ibu sudah anggap comme menantu. Sayang. Aku sangat mencintai. Sepanjang hidupku, hanya kau yang kucinta. Takkan pernah kusianati. Aku juga. Dulu saat datang ke rumahku. Baju sama. Dengan gaun putih hari ini. Tapi diri. Bukan la gigadi. Polos nan murni itu. Ketika pertama bertemu. Qu'au bilan auront tu amu kejam. Akan menjualmu untuk mas kawin. Ku selamatkan kau. Di pelukanku kau berkata. Kau sangat menderita. Sangat terluka. Tak ada yang menyayangimu. Semua orang ingin jahat pada. Dulu ku sambil memelukmu. Melihatmu menangis lemah, hatiku hancur. Saat itu aku bersumpah. Akan selalu menjagamu. Takkan biarkan kau menangis. Saat itu. Tak pernah kukatakan. Qin Group sedang krisis. Klien-klien besar itu, dan sumber daya penting, ku dapat dengan minum berbotol-botol arak, dan merendahkan diri pada banyak orang. Curaçao. Saat itu adalah masa paling menyakitkan sepanjang hidup, hari-hari penuh kepedihan. Tapi saat kulihat wajahmu, di perayaan ulang tahun grup Qin, tersenyum bahagia. Semua pengorbanan ini menjadi berharga. Saat itu, ku sangat mencintai. Mataku hanya melihat, Angatka. Di hari pernikahan kita, kau berjanji padaku. Akulah pria, paling kau cintai dan penting. Tanpa aku, takkan ada dirimu. Ku akan mensanteku seumur hidup. Takkan pernah mengkhianatiku. Lalu, ini caramu mencintaiku? Qin Chuan, kau jangan sok suci di sini. Bukankah Qingge sudah sangat baik padamu? Kau berkuasa di grup Qin. Dia mengurus rumah tangga, sebagai istri yang setia, melahirkan Meng Meng, merawat Meng Meng, apa lagi yang kurang? Lu Shen. Saat pertama bertemu. Kau masih SMA bukan? Saat itu, ku datangi desa terpencil untuk di tengah musim dingin. Comme make, baju dalam bertombal. C'est la napandek. Hingga pergelangan kakimu terlihat, sepatumu berlubang. Di usia penuh semangat.
Kau penuh rasa rendah diri. Kau kira aku tak melihat cara kau memandangku? Kau begitu mengagumiku. Tapi, takut mendekati, nilai akademismu bagus. Kuhargai orang berbakat, ingin mengubah nasibmu, membuatmu sukses. Bertahun-tahun ku support dengan tulus. Membiayai kuliahmu, membawamu ke grup kin, melatihmu langsung. Tapi ku merasa aku terlalu keras. Padahal, aku ingin mewariskan semua yang kumiliki, membuatmu waspada dan mandiri. Tapi ku mengira aku menjegal. Lucien. Kau benar-benar pengkhianat. Ingatkah kau? Saat hari masuk kuliah, ucapanmu padaku. Kak Chuan. Kaulah penyelamatku. Seumur hidupku, akan kuperjuangkan untuk membalas budimu. Lucien, inikah balasanmu? Ini alasan. Kau terus menyiksa kami dengan pemberian hadiah? Kutunggu hari ini. Kalian pikir aku bodoh, yang bisa dimanfaatkan oleh kalian, tapi tahukah kalian? Sejak kecelakaan Meng Meng, telah kusiapkan untuk menyeret kalian ke neraka. Dari dalam kegelapan, ku mengintai kalian, menanti kelicikan dan rencana kotor kalian. Kalianlah si bodoh sejati. Sejak awal, aku tahu semua kebenaran. Rui akan segera pulang. Menurutmu, apakah Qin Chuan akan menerimanya? Ah, pasti bisa. Qin Chuan orangnya paling suka anak-anak. Sekarang Meng Meng sudah tiada. Dia pasti akan menyayangi Rui. Nanti saat kewaspadaannya hilang, Rui kita bisa tinggal di villa keluarga Qin, menjadi pangeran kecil keluarga Qin. Kalian ingin anak kalian menggantikan Meng Meng di keluarga Qin. Aku setuju. Kalian cuma ingin Rui. Menikmati kekayaan keluarga Qin. Kau tahu semua ini. Lalu kenapa kau menyetujui? Karena aku ingin melihat sejauh apa kalian bisa melangkah. Aku juga ingin kalian lengah, menganggapku sebagai orang bodoh yang bisa dikendalikan. Aku juga ingin tahu seberapa rendah kalian bisa jatuh, tapi aku tak menyangka. Kalian benar-benar membuka mataku. Sayang. Kondisi ginjalku semakin memburuk. Dokter sudah memberi kabar. Menurutmu, Qin Chuan apakah akan mendonorkan ginjalnya? Dia pengecut, pasti mau. Jadi, besok kau rawat inap. Nanti, aku akan berpura-pura. Dia terpaksa mendonor. Sayang, kau sangat pintar. Lucien terlihat sombong, tapi sebenarnya rendah diri. Rasa takut dan pengecut. Sudah mendarah daging, makanya kudonorkan ginjal. Dia pasti curiga, ginjal dariku bermasalah. Lucien. Akhir-akhir ini, kau sering mimpi buruk? Kira ginjalku bermasalah? Ini semua rencanamu. Sengaja mendonorkan ginjal, agar aku terus curiga dan paranoid, bahkan merencanakan sampai mengorbankan ginjalmu. Qin Chuan, kau kejam sekali. Dibanding kekejaman kalian, aku masih kalah jauh. Kalian ingin mengambil milikku, bahkan tega bunuh anak sendiri, merebut perusahaanku. Lalu kalian malah menikah, makanya di pernikahan kalian, Tu bois que je t'en bazar. Sayang, besok hari pernikahan kita. Akhirnya bisa menikahimu. Benar. Kita sudah bebas dari SI Sampa Qin Chuan dan bersatu. Besok ke pernikahan. Ikuti semua instruksi. Di pesta pernikahan kalian, kehadiran Liran adalah peringatan. Tak kuzangka. Kamu Gu Qingge tega, membunuh Memeng, makanya saat itu kutentukan mengirim kalian ke neraka. Makanya, kau suruh Lin Wan Er kerjasama.
Adagon Pesta Parayon ini. Tepat. Aku ingin kalian berpikir. Proyek miliaran sukses. Bisa menguasai segalanya. Dengan sifat suka pamer kalian. Pastibua. Pesta megah. Tugasku. Di hari ini. Menjatuhkan kalian ke neraka. Perbuatan kalian akan terbongkar semua. Kogu Kangegwa. bersatu dengan Lucien si pengkhianat. Membunuh anak sendiri. Kalian tidak pantas hidup. Akan kubuat kalian menerima balasannya. Sayang, aku salah, cuma salah langkah. TAPI, kita sudah menikah lama. Aku masih mencintai, aku sangat mencintai. Masalah masa lalu masih tak pernah kulapakan. Tak on Terlin lagi. Akan kubuat semuanya baik. Bagaimana? Kakak Chuan, aku juga salah. Asalkan kamu bisa memaafkanku. Grup Gu atau Kinya, aku pasti akan membantumu dengan setia. Aku takkan mengecewakanmu. Kakak Chuan. Aku sudah beri kalian kesempatan. Tapi kalian terus memaksaku sampai begini. Kalian pikir aku masih mungkin memaafkan kalian? Mama Mengmeng di sini. Maafkan Mama. Mama bersalah. Mama sedang tidak waras. Tapi Mama sayang kamu. Kamu yang paling Mama sayang. Dulu Mama sudah bersezapaya melahirkanku. Mama merawatmu. Mama paling menyayangi. Kedepannya Mama tak akan ulangi lagi. Boleh kan? Maafkan Mama ya. Meng, paman lu biasanya juga baik padamu. Cepat minta papa memaafkan kita. Boleh kan? Harimau tak makan anaknya sendiri. Meng masih kecil. Usianya baru 5 tahun. Kau tega demi kepentingan pribadi. Mencabut nyawanya. Kau pikir dia mati. Di depan jasadnya. Kalian bicara seenaknya. Tak menyangka akan begini. Kalian lebih hina dari binatang. Tak pantas meminta Meng. Dia pun takkan memaafkan. Lalu mau kami bagaimana? Apa yang Kalian harus bertanggung jawab. Guchinga, Lucien, kami terma laporan. Sudah menyelidiki. Kalian sengaja atur kecelakaan. Membunuh anak di bawah umur. Ikut kami sekarang. Kakak Chuan. Dia yang, Gu Qingge yang merayuku. Aku bersumpah, setia seumur hidup pada kau dan aku. Naikkan jabatanku. Aku sangat berterima kasih. Ini Simiwa, perempuan tak tahu malu. Dia yang merayuku. Dia yang menghancurkan. Kakak Chuan. Laporkan dia ke polisi. Aku kasih bukti. Lucien. Apa yang kau omongin? Bukankah benar? Ini semua salahmu. Yang rencanakan bunuh Meng, juga kamu. Aku tak tahu apa-apa. Kenapa kau begini? Simiwa ini demi kamu. Demi Rui. Mana mungkin aku lakukan sampai segini. Jangan Simiwa bohong. Kalau bukan istri Qin Chuan, mana mungkin aku tertarik? Kau kira hubungan kita adalah cinta sejati? Kakak Chuan, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Tolong beri kesempatan lagi. Butuh bukti apa? Aku bisa menyediakan. Asakan selamatkan aku. Jangan masukin penjara. Aku bantu atasi. Perempuan Gu Qingge ini. Lucien dasar Beijinggan. Kau tak tahu malu. Semua kulakukan demi kau. Kau berani khayanati aku. Ini semua salahmu. Drama anjing menggigit anjing. Gu Qingge. Direktur Qin setia pada, tapi kamu? Demi Lucien si pengkhianat, membunuh anak sendiri. Dan mengkhianati Direktur Qin, merencanakan segalanya. Semua yang terjadi hari ini. Kesalahanmu sendiri. Sayang. Meng. Benarkah tak bisa maafkan? Bawa pergi. Kakak Chuan, aku salah. Direktur Qin kok belum datang ya? Sudah datang. Sudah sampai. Director Chin. Director Chin. Memang harus Bapak. Begitu Bapak kembali, langsung selamatkan perusahaan dari krisis. Bahkan dengan grup Lin, teken proyek triliunan rupiah. Setelah proyek sukses, Qin Group akan jaya kembali. Director Chin. Strategi Bapak benar-benar jenius. Bahkan kami bertiga tidak diberitahu. Ini benar-benar mengubah kebuntuan jadi keberhasilan. Direktur Qin, selamat datang pulang, Direktur Qin.
Bapak penolong. Senang bekerja sama. Terima kasih, Wan. Membantu merangkang Bakantin Tuk Gukang dan Luchen. Juga mendorong proyek di belakang layar. Kin Group bisa bangkit kembali. Berkat bantuan. Bapak penolong. Semua ini karena kemampuan Bapak, Warner hanya melakukan kewajiban saja. Lagipula. Budi baik Bapak padaku, tak mungkin bisa kubalas. Hanya bisa melakukan hal-hal kecil seperti ini. Ayah. Emangement. Sini ayah gendong. Aduh. Ayo pergi. Aku salah. Pasti ada yang salah. Qin Chuan sengaja menghancurkan aku. Aku tidak bisa hidup lagi. Dia ingin aku mati. Tidak bisa hidup.